Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang kita harapkan keberkahannya ini, kita masih bisa melanjutkan kajian rutin kita, yaitu membahas kitab yang sangat penting untuk diketahui seorang muslim. Bahkan penulisnya sendiri memberikan judul kitab ini atau kutaib Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, yaitu pelajaran penting, pelajaran berharga untuk seluruh umat. Karena sering kita sebutkan kitab yang kecil ini atau istilahnya kutaib mencakup hal-hal yang merupakan fardu ain. Kebanyakan darinya seorang muslim tidak bodoh terkait ibadah-ibadah yang ia jalani. Kitabnya kalau kita baca sekali duduk bisa sampai khatam, sangat kecil, sudah ada terjemahannya juga. Karenanya hendaknya kita terus semangat istiqomah untuk bisa mengkaji kitab yang berharga ini yang ditulis oleh ulama besar Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kita coba mengambil faedah dari syarah Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, yang mana pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian tafsir, yaitu pada surat Al-Asr. Taib, jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Surat Al-Asr ini termasuk surat Makkiyah. Itu surat yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Dan pembahasan surat ini mencakup pelajaran-pelajaran penting. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan terkait surat ini, beliau mengatakan lau fakkaran nasu fi hadhihi surah lakafathum. Seandainya manusia berfikir, merenung, bertadabbur terhadap surat ini, maka cukuplah ini bagi mereka. Cukup apa maksudnya? Cukup surat ini sebagai pendorong mereka untuk keluar dari kerugian. Cukup surat ini untuk mereka semangat menjalankan ketaatan-ketaatan, beramal soleh. Cukup juga surat ini bagi mereka untuk menjauhi keburukan-keburukan, kemaksiatan. Karena surat ini berbicara terkait manusia yang Allah menyebutkan dengan tegas manusia seluruhnya dalam kerugian. Dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Dan tentunya telah kita bahas dan pelajari bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, ini menunjukkan pentingnya makhluk tersebut. Baik, kita masuk ke tafsir surah yang mulia ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr," demi waktu. Para ulama berbeda pendapat terkait makna dari wal 'asr. Sebagian mereka mengatakan wal 'asr di sini demi waktu asar, demi waktu asar. Dan sebagian lagi mengatakan wal 'asr di sini umum, demi masa, demi seluruh waktu. Dan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Banyak sekali. Bahkan mungkin setiap waktunya Allah di situ bersumpah, dari mulai wal fajri, demi waktu fajar. Kemudian wad duha, demi waktu duha. Kemudian wal asri, demi waktu asar. Bagi yang berpendapat bahwasanya wal asri di sini adalah waktu asar. Kemudian wal laili, demi waktu malam. Wan nahari, demi waktu siang. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Ini menunjukkan pentingnya waktu. Ini menunjukkan pentingnya waktu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk tersebut mempunyai kedudukan yang sangat besar, manfaat yang sangat besar. Di antaranya Allah bersumpah dengan waktu. Ini menunjukkan waktu itu mempunyai keutamaan yang sangat besar. Bahkan dengannya seseorang bisa selamat atau merugi. Dengan waktu. Ada di sana orang-orang yang selamat dengan waktunya, yaitu mereka menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi agama dia atau bagi dunia dia. Adapun hal-hal yang tidak bermanfaat dia tidak lakukan. Dia tidak mengisi waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena seburuk-buruk orang itu orang yang menggunakan waktunya tidak untuk maslahat akhirat, tidak juga untuk maslahat dunia. Bahkan cukuplah yang menunjukkan pentingnya waktu selain dari sumpah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ada sabda Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan pentingnya waktu. Bila mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba kelak pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya an umrihi fima afnah. Terkait umurnya dia gunakan untuk apa? Dan yang namanya umur itu erat kaitannya dengan waktu. Karena kalau sudah umurnya tidak ada, waktunya pun tidak ada. Ketika waktunya habis, umurnya juga habis, meninggal dunia sudah. Oleh karena Al Hasan Al Basri rahimahullah beliau mengatakan, "Ya ibn Adam, innama anta ayyam." Wahai Ibnu Adam, wahai manusia, engkau itu hanya kumpulan hari-hari saja. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Ketika satu hari pergi, sudah sebagian engkau pergi juga. Karena misalkan seseorang umurnya 60 tahun, kemudian hari berlalu dan bertambah, ini semakin dekat kepada ajalnya. Oleh karena keliru orang yang justru merayakan ulang tahun. Dia merayakan, oh saya alhamdulillah bentar lagi mau meninggal dunia. Misalkan dia meninggal besok, dia rayakan, oh saya akan meninggal besok. Salah tidak langsung seperti itu, tidak ada dalam Islam ulang tahun. Meskipun istilahnya dirubah dengan kata apa? Barakallahu fi umrik. Semoga Allah berkahi umur. Ini doa yang sangat agung, sangat besar keberkahan bagi umur. Tapi tidak dikhususkan ketika dia misalkan mengulang lahir-lahir. Dan biasanya apa? Identik dikaitkan dengan waktu Masehi, kan tidak Hijriah. Sedangkan yang jadi patokan di dalam agama Islam itu jika berkaitan dengan ibadah apa? Tanggal Hijriah. Ya masyaallah muslimin rahimakumullah, waktu itu sangat penting, sangat berharga, tapi kebanyakan dari kita lalai. Kebanyakan dari kita
tidak menggunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Kebanyakan dari kita seperti itu. Semoga Allah perbaiki keadaan kita. Karena masalah waktu ini luar biasa. Bahkan dengan tegas Nabi SAW mengatakan waktu ini nikmat yang manusia banyak lalai terhadapnya. Ni'matani magbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia tertipu, mereka lalai. Mereka menggunakan nikmat tersebut bukan pada tempatnya. Apa dua nikmat tersebut? As-sihhat wal faragh. Nikmat kesehatan dan waktu luang. Sangat besar sekali terkait waktu ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan al-waqtu kas-sayf. Waktu itu seperti pedang. In lam taqta'ahu qata'ak. Jika engkau tidak menggunakan pedang tersebut, justru pedang itu akan menebasmu. Apa maknanya? Al-waqtu in lam tushghilhu bil khair syaghalaka bisyarr. Waktu itu jika engkau tidak gunakan untuk hal yang baik, pasti engkau gunakan untuk hal yang buruk. Sudah. Enggak ada opsi yang ketiga. Ima engkau gunakan untuk kebaikan, ima engkau gunakan untuk kejelekan. Tidak ada yang ketiga. Ima engkau gunakan untuk hal yang bermanfaat, baik dunia maupun akhirat, atau engkau gunakan sia-sia begitu saja. Terlebih subhanallah di zaman sekarang ini. Di zaman yang mungkin tidak ada di zaman sebelum kita, yang informasi begitu cepat didapatkan. Kemudian media sosial begitu besar pengaruhnya. HP dengan game-gamenya yang begitu seru mungkin bagi para penikmatnya. Begitupun sekarang yang lagi ramai apa? Pentas bola dunia, sampai sebagian subhanallah anak baca itu ada yang meninggalkan kajian rutin hanya untuk nonton bola, subhanallah. Bahkan digunakan untuk nobar katanya, subhanallah. Yang harusnya kajian rutin, jamaahnya nonton bareng, subhanallah. Apa yang kita cari? Mesti kita merenung, mesti kita ingatkan diri kita. Kalau kita tidak diingatkan terus, tidak terasa waktu itu. Coba antum atau kita merenung. Kerasa misalkan kita sudah berumur 32 tahun. Sebagian 35, sebagian 40, sebagian lebih. Kerasa tidak? Dulu mungkin kita masih SD. Kemudian MTS, SMA, tidak kerasa. Sekarang sudah punya anak. Kesibukan semakin bertambah. Kalau kita tidak bisa manfaatkan waktu ini, rugi kita. Rugi. Ini mesti kita latih dan mesti kita ingat-ingat. Al-asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Karena dikecualikan nanti dengan sifat-sifat selanjutnya. Dalam ayat ini mencakup seluruh manusia lafi khusrin, dalam kerugian. Lihat dalam ayat ini Allah SWT mentakkid dengan beberapa penekanan. Inna, dalam bahasa Arab inna itu penekanan, sesungguhnya. Kemudian di sini pakai lam taukid juga, lafi. Benar-benar. Kemudian khusrin, kerugian, nakirah, semua rugi dia, dunia dan akhirat. Sesungguhnya manusia benar-benar rugi dunia dan akhirat. Subhanallah. Oke, kalau misalkan mentadabburi dan mencermati ayat yang mulia ini, kenapa Allah menyebutkan terkait kerugian manusia, kemudian sebelumnya terkait waktu? Ini erat kaitannya, waktu itu bisa menjadi kerugian atau kesuksesan seseorang. Sebagian perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala,
Beliau menyebutkan bahwasanya dengan waktu ini ada seseorang yang masuk surga. Dan dengan waktu ini ada orang-orang yang masuk neraka. Dan subhanallah, orang-orang yang masuk neraka, bahkan sebelum dari itu ketika mereka sakaratul maut, mereka mengatakan ingin kembali ke dunia. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Al-Munafiqun, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau dilalaikan oleh hartamu, oleh anakmu dari berzikir kepada Allah, dari beribadah kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyeru kita dengan seruan keimanan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kau habiskan waktumu dengan kelalaian, baik lalainya dengan harta maupun dengan anak-anak. Dan kita sudah bahas sebelumnya tafsir At-Takatsur, bermegah-megahan, berbangga-banggaan. Salah satunya bisa berbangga-banggaan dengan harta dan anak-anak. Jangan sampai itu harta, anak-anakmu menyibukkanmu dari berzikir kepada Allah, menyibukkanmu dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu, dia disibukkan dengan harta, disibukkan dengan anak, dari berzikir kepada Allah, mereka lah orang-orang yang rugi. Ya, orang yang tidak memanfaatkan waktunya untuk hal yang bermanfaat, justru dilalaikan dengan harta, dilalaikan dengan anak-anak dan hal-hal dunia lainnya. Faulaika humul khasirun, orang itu orang yang rugi. Kemudian Allah menyebutkan ayat selanjutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Yang artinya, dan hendaknya kalian itu berinfak dari apa-apa yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Kemudian syahidnya Allah mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang yang meninggal dunia tadi, datang kepadanya kematian, dia mengatakan rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, seandainya kematian itu ditangguhkan, mesti sesaat saja. Apa tujuannya? Fa as-saddaqo wa akum minas solihin. Aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang-orang soleh. Lihat, orang yang dilalaikan dengan dunianya, kemudian sudah waktunya habis, sudah tidak ada waktu lagi untuk beramal karena kematian datang, dia berkeinginan untuk kembali ke dunia. Itu keinginannya. Untuk apa? Untuk kembali kepada istri yang soleh, yang solehah, yang cantik, kembali kepada anaknya yang lucu, kembali yang ke perusahaan yang sudah besar, kembali ke masalah dunia lainnya, tidak. Akan tapi yang dia inginkan kembali ke dunia untuk bersedekah dan menjadi orang soleh. Akan tapi kalau sudah datang kematian, gak bisa. Kalau sudah datang kematian, gak bisa kembali lagi ke dunia. Begitupun Allah Subhanahu wa taala mengisahkan terkait orang-orang yang sudah berada di neraka jahanam, mereka pun ingin kembali ke dunia, tujuannya untuk beramal. Kembali ke dunia berarti ingin waktu, yang dengan waktu tersebut dia ingin beramal soleh. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak di dalam neraka jahanam. Apa teriakan mereka? Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka jahanam. Apa yang ia inginkan setelah keluar? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan beramal soleh,
Bukan seperti yang kami dulu lakukan, yaitu berbuat maksiat dan kejelekan. Lihat ini, Allah telah kisahkan. Orang yang masuk neraka, mereka ingin keluar. Keluarnya tujuannya untuk beramal soleh, berarti mereka meminta waktu kembali ke dunia. Ini urgensi waktu yang sangat besar. Mereka mengatakan ingin beramal soleh, ghairal ladzi kunna na'mal. Tidak akan beramal kejelekan yang dulu kami telah lakukan. Padahal disebutkan di ayat lain bahwasanya seandainya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu lima nuhu anhu. Seandainya mereka kembali ke dunia pun pasti mereka melakukan apa yang Allah larang, pasti. Mereka cuma yang sekedar ucapan saja. Oleh karena Allah tidak kabulkan dan mustahil. Kalau sudah masuk akhirat tidak bisa kembali ke dunia. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia pasti beramal buruk lagi. Wa innahum lakadzibun. Mereka sungguh para pendusta mereka itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, orang yang masuk neraka mereka berteriak. Kemudian mereka ingin kembali ke dunia, tujuannya untuk beramal soleh. Kemudian Allah mengatakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah memberikan peringatan bagi orang-orang yang dia itu mengambil pelajaran. Wa ja'akumun nadhir, dan sudah datang kepada kalian itu nadhir, peringatan. Ada yang mengatakan Nabi dan Rasul, ada yang mengatakan uban. Dan dua-duanya bisa dipakai. Karena kalau misalkan seorang sudah datang uban padanya, harusnya dia sudah ingat kematian. Udah ingat mati, saya ini sudah beruban, bentar lagi meninggal dunia sudah. Apa yang dicari? Begitupun nadhir di sini bisa katakan Nabi dan Rasul bisa, karena mereka memberi peringatan. Fadzuqu fama lidzalimin min nasir, kata Allah, rasakanlah sesungguhnya bagi orang yang zalim itu tidak ada penolong. Begitupun di ayat lain disebutkan Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka, fa in udna fa inna zalimun. Jika kami kembali ke dunia tapi justru beramal buruk seperti yang kami dulu lakukan, fa inna zalimun, kami ini orang yang zalim. Kemudian Allah menjawab dengan firman-Nya, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Subhanallah, ini mengerikan. Orang yang berada di dalam api neraka, mereka ngobrol sama Rabbnya, tapi ngobrolnya dalam keadaan Allah murka dan meminta sesuatu yang dulu di dunia telah diberikan, ingin kembali ke dunia. Allah mengatakan qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, tinggallah engkau di neraka dengan hina, janganlah berbicara denganku. Subhanallah. Ini mengerikan, azab yang sangat pedih ketika Rabbnya tidak mau berbicara dengan hambanya dalam keadaan ridha. Oleh karena salah satu nikmat penghuni surga itu mereka berbincang-bincang dengan Rabbnya dalam keadaan Rabbnya ridha kepadanya, bahkan Rabbnya akan melihatkan wajahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikaruniakan surga dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Allahumma amin. Jadi dari apa-apa yang dibacakan dari ayat yang mulia tadi, kejelaslah urgensi waktu, pentingnya waktu. Dan hendaknya kita terus ingatkan diri kita banyak lalainya. Kita banyak lalainya. Segala sarana yang dapat melalaikan kita, yang dapat membuat kita melalaikan hal-hal yang bermanfaat, kita teralihkan, kita disibukkan dengan HP, kita disibukkan dengan medsos. Subhanallah, kalau bukan karena taufik dari Allah, pertolongan Allah, nggak akan bisa kita. Oleh karena penting bagi kita untuk senantiasa mengingat hal ini, mengingat pentingnya waktu, mengingat terkait akhirat. Kemudian datang kajian rutin. Jangan sampai lepas dari kajian. Karena kajian ini kalau kita sudah lalai,
Dengan kajian ini kalau kita sudah kalau misalkan kita sudah lalai, kemudian datang lagi ngaji, kemudian serius memperhatikan, maka hal tersebut akan cepat mengecas keimanan kita. Kembali kita sadar kalau tanpa majelis ilmu mungkin kita semakin jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Betapa banyak orang yang sudah ngaji, nggak ada jaminan mereka terus menerus ngaji. Mereka bisa jadi tidak istiqomah, secara perlahan demi perlahan meninggalkan kajian ya sudah sulit nantinya. Oleh karena sebisa mungkin ada kajian rutin yang kita hadiri. Sesibuk apapun kita, maka harus menyempatkan diri untuk datang kajian. Sebagaimana sesibuk-sibuknya kita masih sempat untuk makan itu untuk jasad kita, gizi untuk jasad kita. Adapun kajian, maka itu gizi bagi ruh kita. Sebagaimana kita paksakan untuk bisa mengisi gizi untuk tubuh kita, maka paksakan untuk bisa mengisi gizi untuk ruh kita. Tapi masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi Allah SWT dengan tegas mengatakan di ayat kedua bahwasanya manusia ana fi khusrin, dalam kerugian semuanya, kecuali orang-orang yang Allah kecualikan pada ayat yang ketiga, itu illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, serta orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran, serta orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan di ayat kedua bahwasanya semua manusia itu merugi, kemudian Allah mengecualikan mereka yang mempunyai 4 sifat ini. Semakin 4 sifat ini terkumpul pada mereka, maka semakin jauh dari kerugian. Mereka akan jauh dari kerugian sesuai dengan kadar mempraktekkan 4 sifat ini. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, orang yang beriman. Dan tentunya yang namanya keimanan mesti dibangun di atas ilmu. Keimanan mesti dibangun di atas ilmu. Karena yang namanya keimanan itu sesuatu yang tertancap kuat di dalam hati, akidah. Dan yang namanya akidah dan yang namanya keyakinan, keimanan tidak mungkin bisa terwujud tanpa adanya ilmu. Karena yang namanya asyak atau keraguan, maka itu bukan ilmu sama sekali. Dan yang namanya akidah itu sesuatu yang diyakini tanpa ada keraguan di dalamnya. Misalkan seorang dia yakin bahwasanya yang dibalik takbir itu adalah fulanah, misalkan. Kapan dia yakin? Ketika dia tahu ilmunya, dia melihat langsung misalkan. Nah begitupun ini keimanan, begitupun akidah. Kapan dia bisa beriman dengan iman yang benar? Kapan dia bisa berakidah, berkeyakinan dengan akidah dan keyakinan yang benar? Ketika dia berilmu. Oleh karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau ketika membawakan 4 hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Yang pertama adalah ilmu, berilmu. Yang kedua adalah amalu bih, kemudian beramal dengannya. Kemudian ad-da'watu ilaih, kemudian yang ketiga berdakwah kepadanya. Kemudian yang keempat as-sabru 'ala adzafi, kemudian bersabar atas gangguan yang ia dapatkan ketika menjalankan hal tersebut. Kemudian beliau berdalil dengan wal asri ini. 4 hal itu mana yang beliau pertama dari apa? Al-ilmu. Beliau mengatakan illal ladzina amanu. Kemudian yang kedua wal amalu bih wa amilus sholihat, beramal saleh. Kemudian ad-da'watu ilaihi, beliau berdalil wa tawassaw bil haqq. Kemudian as-sabru 'ala adzafi, yaitu wa tawassaw bis sabr, seperti itu.
Tapi masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang yang rugi. Yang pertama, dia mempunyai sifat beriman. Yang kedua, wa amilus solihat, dia beramal salih. Mereka itu bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah bi anwa'in ibadat, dengan berbagai macam jenis ibadah. Bukan hanya satu jenis ibadah saja, berbagai macam jenis ibadah dia lakukan. Baik ibadah qalbiyah, ibadah hati, ikhlas, roja, khauf, ikhlas, berharap, takut, tawakal, rogbah, rohbah, cemas, harap, takut, dia lakukan. Karena yang namanya ibadah itu ada ibadah qalbiyah, kemudian ada ibadah lisan, berbaca Quran, kemudian berzikir. Ada juga jenis ibadah yang kaitannya dengan maliyah, harta, seperti zakat, sedekah. Begitupun ada juga ibadah yang kaitannya dengan badaniyah, seperti sholat, puasa. Dan ada juga ibadah yang kaitannya dengan maliyah wa badaniyah, hartanya ada, kemudian badannya ada, seperti ibadah haji, ibadah umroh. Dia lakukan itu semua, bukan pilih-pilih ibadah itu. Selagi kita mampu, lakukan. Kecuali kalau kita enggak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi orang ini beramal saleh, bertakarrub kepada Allah dengan berbagai macam jenis ibadah. Begitupun ibadah itu cakupannya lebih luas. Ada ibadah mahdhah, ada ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu yang berkaitan dengan Allah langsung, salat, puasa, ini mahdhah. Ada yang ghairu mahdhah seperti birrul walidain, berbakti kepada orang tua, kemudian menyayangi anak, menyayangi istri, memberi nafkah kepada mereka. Ini juga ibadah. Nah, sebagian kita ibadah itu hanya mungkin sholat saja tahunya. Bahkan ibadah-ibadah yang lainnya mungkin kurang paham, seperti ibadah hati. Itu juga ibadah hati itu luar biasa pengaruh. Oleh karena Syekhul Islam rahimallahu taala, Syekh Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan atau mendefinisikan, mengartikan ibadah itu ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah, minal aqwal wal a'mal al-zahirah wal batinah. Yang artinya ibadah itu suatu nama, suatu istilah yang mencakup apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi. Jadi ibadah itu jika Allah ridho, jika Allah cintai, maka itu ibadah. Dan salah satu indikasi besar Allah cinta dan ridho, Allah perintahkan. Contoh misalkan Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah yang baik kepada manusia. Ini Allah merintahkan, berarti ini ibadah. Ya, ketika kita berbicara baik kepada manusia, itu ibadah, bernilai ibadah di sisi Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, pergaulilah istri kalian dengan cara baik. Ini perintah dari Allah, Allah cintai, Allah ridhoi, ini pun ibadah. Dan terkadang kita lalai dalam masalah ini. Kalau misalkan kita tahu ilmunya, segala aktivitas yang kita lalui 24 jam bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang kita berikan dari nafkah kepada istri kita itu bernilai ibadah. Ketika kita kerja pun bernilai ibadah. Kita capek-capek, misalkan panas-panas jauh, bernilai ibadah. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha, kata Nabi SAW. Tidaklah engkau menafkahkan hartamu, ketika engkau menafkahkannya, tabtaghi biha wajhallah, engkau mengharap wajah Allah, illa ujirta biha, kecuali engkau dapat pahala, hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai engkau itu beri makan istrimu, engkau suapi dia, dapat pahala, subhanallah. Tapi terkadang kita lain mesti diingat-ingat seperti itu. Ibadah itu cakupannya luas. Ada kitab bagus itu Al-Ubudiyah karya Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menulis kitab Al-Ubudiyah, sudah ada terjemahannya juga, bisa dibaca.
Tapi masyaallah muslimin rahimakumullah, ini sifat kedua. Jika ingin keluar dari kerugian harus beramal saleh. Kemudian yang ketiga, wa tawasau bil haqq, yaitu saling menasihati dalam kebenaran. Berdakwah semampu kita. Kalau lihat ini ada yang salah, kita saling nasihati. Kita amal ma'ruf nahi mungkar. Tentunya dengan tawabit atau kaidah yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Karena terkadang kalau seorang beramal ma'ruf nahi mungkar tanpa adanya bimbingan dari para ulama, justru malah menimbulkan mudarat yang paling besar, lebih besar mungkin. Semuanya harus dibangun di atas ilmu. Karena yang namanya berdakwah, amal ma'ruf nahi mungkar itu mesti di atas ilmu. Terkadang orang yang berdakwah tidak dibangun di atas ilmu, maka justru bahaya itu lebih besar daripada manfaatnya. Dia berdakwah kepada apa kalau nggak punya ilmu? Kepada perasaan, kepada adat? Tidak, berdakwah kepada Allah, ilallah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah wa man ittaba'ani ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan Nabi Muhammad? Ad'u ila Allah, dakwah kepada Allah semampu kita. Bisa dakwah dengan tulisan jika bisa dengan tulisan, dengan ceramah jika bisa dengan ceramah, tidak bisa misalkan bisa share video atau bisa membantu kegiatan dakwah, bisa menyebarkan tulisan. Banyak sekarang fasilitas yang bisa gunakan untuk dakwah. Dakwah tidak mesti hanya sekedar ceramah misalkan. Tapi kata Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, yaitu ayat tadi, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, katakanlah ini jalanku, jalan Nabi Muhammad menyeru kepada Allah, ala basirah, di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani, aku bersama orang-orang yang mengikutiku. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seorang tidak sempurna ittiba'nya kepada Rasul sampai ia berdakwah kepada apa yang dakwahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin benar-benar dikatakan pengikut Rasul, berdakwah di atas basirah, ala basirah. Kemudian dakwahnya ilallah, kepada Allah ikhlas, tidak kepada politik, tidak kepada hal-hal duniawi, tidak kepada partainya, tidak kepada golongannya, ad'u ilallah, tidak kepada dirinya sendiri. Enggak. Sebagian dai, semua Allah selamatkan kita dari hal tersebut, marah ketika mad'unya datang kepada kajian ustaz lain. Subhanallah, apa yang dia cari? Sebagian lagi lembaga ketika ada buka lembaga sunnah lagi marah. Subhanallah, kenapa marah? Harusnya bersyukur, terima kasih sudah membantu tanggung jawab kita. Ngapain gesek-gesekan masalah dakwah? Justru harus saling membantu, menolong. Karena yang kita inginkan dari dakwah ini, agama ini tegak, Al-Quran diamalkan, sunnah diamalkan. Ini yang kita inginkan. Ketika saudara kita berdakwah memang di atas ilmu, di atas agama yang benar, Al-Quran dan sunnah sepaham para sahabat, justru kita senang, alhamdulillah ada temannya. Ketika buka lembaga A, misalkan lembaga B buka, alhamdulillah terbantu. Bukan justru saling hasad, saling iri, saling dengki. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi yang ketiga disebutkan sifat orang-orang yang keluar dari kerugian, mereka yang saling menasihati dalam kebenaran. Mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita camkan ya, kita ibaratkan misalkan dakwah ini ibarat bendera perang. Selama bendera perang itu berkibar, maka siapapun yang megangnya kita tetap senang. Nah, ulangi, misalkan ini dakwah, kita contohkan dengan bendera perang. Perang itu biasanya ada benderanya, dan harus ketika perang itu benderanya tetap di atas. Nah, ketika peperangan dimulai, kemudian bendera tetap di atas sana, yang penting kita itu bendera ini tetap tegak siapapun yang pegangnya. Mau saya, mau fulan, mau Alan, terserah, yang penting agama ini atau bendera ini ketika perang tegak. Begitupun dakwah. Begitupun dakwah, siapapun yang berdakwah kepada Allah di atas manhaj salaf,
Siapapun orangnya senang kita. Siapapun orangnya, asal dakwahnya benar. Bukan jurus saling hasad, saling iri, saling dengki. Begitupun misalkan, alhamdulillah sekarang banyak lembaga yang buka, sekolahan, kampus. Ketika misalkan ada yang buka, senang kita, ada temannya, nggak sendiri. Tanggung jawab kita terbantukan oleh dengan terbukanya lembaga tersebut dengan dai-dai yang muncul. Subhanallah, jangan sampai kita justru saling hasad, saling iri, saling dengki. Dan biasanya ujung-ujungnya dunia juga. Perebut jamaah. Alhamdulillah min dzalik, semoga Allah perbaiki keadaan kita. Baik. Waktu adzan ya, nanti mungkin kita lanjutkan setelah adzan. Kita sudah sebutkan sebelumnya tadi 3 sifat agar seorang keluar dari kerugian. Yang pertama dia beriman, kemudian dia beramal soleh, kemudian dia berdakwah. Ini pun ada petunjuk bagi kita bahwasanya seorang muslim itu dia bukan hanya sekedar sholih, dia bukan hanya sekedar baik dirinya, akan tetapi harus muslih. Dia harus berusaha memperbaiki orang lain sebisa dia, mulai diri dia, kemudian orang lainnya, keluarga dia, keluarga terdekat, kemudian tetangga, kemudian orang-orang muslim lainnya. Kemudian yang terakhir, sifat terakhir yang Allah sebutkan agar keluar dari kerugian itu watawassaw bis sabr. Itu saling menasihati dalam kesabaran. Karena yang namanya beriman
yang namanya beramal soleh, yang namanya berdakwah itu sangat sangat butuh kepada kesabaran. Tanpa kesabaran seorang tidak mungkin beriman. Karena iman itu ada tuntutan yang mesti kita jalankan. Tanpa kesabaran seorang tidak mungkin bisa beramal soleh. Yang beramal soleh itu berat bagi jiwa. Inginnya jiwa itu leha-leha, santai-santai, main-main, senda gurau. Tetapi orang yang memaksa dirinya bersabar, dia paksakan supaya bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ketika kita futur misalkan, ketika kita malas jangan dibiarkan lawan. Malas itu ada, futur itu ada. Akan tapi jangan dibiarkan lawan. Kalau dibiarkan terus futur, nanti bahaya bagi keimanan kita. Begitupun meninggalkan maksiat perlu kesabaran. Maksiat itu indah, maksiat itu lezat, nikmat, betul. Tapi nikmat dan kelezatan sesaat. Kalau maksiat itu tidak nikmat, orang nggak akan banyak maksiat. Tapi kenyataannya banyak orang maksiat. Dan untuk meninggalkan maksiat perlu kesabaran. Ajak ngobrol diri kita. Sabar sebentar, wahai jiwa. Tidak lama engkau di dunia ini, sebentar. Berapa tahun? 60 tahun gak lama. Jika engkau bersabar di waktu yang sebentar ini di dunia, engkau kelak akan puas. Di akhirat Allah akan berikan sesuatu yang engkau tidak bayangkan sebelumnya. Bahkan ketika engkau meninggal dunia, Allah akan permudah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembali kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, silakan wahai hambaku, silakan masuk surgaku. Perlu kita latih terkait kesabaran. Qiyamul lail berat, butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, pengennya tidur terus. Mulai qiyamul lail itu sebelum tidur, jika memang belum mampu di akhir malam. Dan terus biasakan, ini menjadi kebiasaan kita. Perlu dipaksakan, perlu dilatih, perlu kesabaran. Begitupun yang namanya berdakwah, apalagi perlu kesabaran yang sangat ekstra. Kalau tidak sabar, lari dari dakwah ini. Karena pasti ada cibiran, ada celaan, ada celotehan yang tidak enak, ada gangguan. Ini verbal, bahkan mungkin ada yang fisik. Bahkan sampai sekarang itu di beberapa daerah itu ada, kalau ustadz kita, sebagian ustadz kita dakwah itu masih ada persekusi sampai dilarang. Masih ada sampai sekarang. Subhanallah. Ini perlu kesabaran. Kalau tidak sabar mungkin ya sudahlah, tinggalkan dakwah daerah tersebut misalnya, enggak. Tapi perlu kesabaran. Allah alam bisawab. Ini yang bisa Anda sampaikan. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan. Jika tidak ada, maka kita tutup dengan doa qaulul mulia subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.